Oke, selamat datang di video saya. Sebelum saya menyanyikan lagu yang saya tulis, saya buat sendiri. Izinkan saya sedikit saja mengatakan sesuatu kepada kita semua yang menyaksikan video saya. Lagu ini saya tulis kalau sekarang tahun 2014, kita 4 tahun yang lalu, tahun 2010 saya buat lagu ini. Lagu ini saya tulis dengan latar belakang ketika saya mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Lagu ini berjudul Tenanglah Ini Hatiku. Ketika saya mengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, menyelesaikan semua persoalan yang seambrek-ambrek persoalan hidup saya, juga mentransformasi, mengubahkan hidup saya dari yang dulu masa lalu saya begitu kelam, sangat kelam, sangat. Tapi Tuhan mengubahkan hidup saya, jadi saya sangat bersyukur untuk itu. Jadi untuk itu saya membuat video ini juga agar saya mengajak kita semua belajar mengingat atau kembali mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau banyak persoalan yang sudah kita hadapi, yang sudah kita lewati, jangan lupa itu kebaikan Tuhan loh. Berapa banyak penyakit yang sudah kita lewati, yang sudah sembuh sampai dengan saat ini. Dari penyakit kecil sampai penyakit yang sudah berat. Jangan pernah lupa juga, itu juga kebaikan Tuhan. Mungkin bisa mengatakan, wah ini karena ini atau karena itu. Kalau penyakit lagi karena ini apa? Kan dokter, obatnya, operasinya. Jangan lupa, itu hanya sarana yang dipakai Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Tapi tetap itu semua kebaikan Tuhan. Wah, seberapa hebat pun kita, seberapa luar biasa pun kita, seberapa hebat dokter kalau kita sedang mengalami penyakit, seberapa hebat dokter yang menangani penyakit kita. Kalau nanti mengatakan tidak, karena itu gak kan. Kalau Tuhan bilang iya, sembuh. Karena kita sering melupakan, ya persoalan juga bisa membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan ya. Saya juga sering mengalami seperti itu. Jadi video ini saya buat untuk kita semua, termasuk juga saya kemarin mengingatkan saya kalau nanti saya menghadapi persoalan, saya juga sekarang menghadapi persoalan, saya harus mengingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu kita pernah melewati persoalan, kita yang melewati persoalan, dan kita masih aktif sampai dengan saat ini. Persoalan apapun yang kita hadapi sekarang, persoalan apapun, Tuhan yang sama akan menyelesaikan dengan tuntas persoalan kita. Walaupun itu juga kesalahan kita sendiri, tapi percayalah, yang namanya kesalahan harus kita tanggung jawab itu. Nah, ada konsep yang keliru bagi kita, sering keliru. Udah kita yang salah, kitanya yang ngotot sama Tuhan, benar nggak? Jadi ya, kalau kita percaya Tuhan itu sebagai orang tua kita, percayalah nggak akan ada Tuhan yang hanya orang tua yang memberikan yang buruk pada anaknya. Mungkin nggak kalau ada di dunia ini orang tua di dunia ini yang pernah kita dengar, pasti pernah lah kita berita di TV orang tua melakukan kejahatan buat anaknya ya kepada anaknya. Dan Tuhan nggak akan melakukan itu buat kita. Nggak akan melakukan itulah kepada kita. Percayalah. Jadi kalau kita merasakan sakit karena persoalan yang kita ada sekarang, mungkin ya persoalan apapun termasuk penyakit, karena itu kita coba renungi kalau itu karena kesalahan kita, Tuhan ingin memberikan apa segera kepada kita. Kita sama seperti orang tua yang mendidik anaknya, kalau anaknya buat salah dan akibat kesalahannya itu dia merasakan yang gimana ya, sakit lah gitu kan. Dibiarkan dulu untuk sementara waktu supaya apa, anak itu benar-benar ngerti, jangan lagi buat kesalahannya sama itu. Jadi ketika anak cedera, tobat, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi lagu ini saya buat tenang lagi. Kenapa judulnya saya buat tenang lagi? Ketenangan hati kita sangat penting, kita butuhkan. Kita mau tanya, siapa sih nggak mau hidupnya tenang, hatinya tenang? Harta, aset, nggak menjamin ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kita
mengalami, saya sudah melewati. Kalau duit, harta, aset bisa menjadi ketenangan. Network, diskotik, atau apapun. Kan, orang yang kesana itu orang yang lebih hanya untuk mencari ketenangan supaya hati ini tenang. Karena tenanglah makanya tenang. Orang berani melakukannya. Tapi apa? Tidak pasti tidak. Jadi yang bisa membuat hati kita tenang hanya Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur, ingat, kita bisa tenang. Dalam kondisi tenang lah, kita bisa melihat persoalan kita dengan lebih baik. Bisa lebih mudah menemukan bagaimana solusinya. Kalau kita tenang, berasa dulu, bisa, galau. Aduh, kan? Tenang gak? Jadi saya tidak ingin berlama-lama, saya ingin mengajak kita kembali lagi, mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, here we go.